Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Teman-teman sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Setiap hari kita melihat berbagai peristiwa, baik di sekitar kita maupun di layar ponsel kita. Ada yang baik, tapi tidak sedikit pula yang buruk. Perundungan, kebohongan, kemaksiatan yang dianggap biasa, bahkan dipamerkan. Namun seringkali sikap yang kita ambil hanyalah diam. Bukan karena kita setuju, tapi karena merasa itu bukan urusan kita, atau takut dibilang so suci, atau nanti malah nambah masalah gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal sholat, puasa, dan ibadah pribadi saja, tapi juga soal kepedulian sosial. Seorang mukmin bukan hanya ingin dirinya baik, tapi juga ingin lingkungannya berada dalam kebaikan. Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sebuah hadis, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika masih tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak boleh apatis. Kalau kita punya kekuasaan atau wewenang, kita bertindak. Kalau tidak, kita tuh menasihati dengan lisan yang baik. Kalau itu pun belum mampu, minimal kita membenci kemungkaran di dalam hati kita dan tidak ikut-ikutan. Teman-teman sekalian, amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti kita harus merasa paling benar. Bukan pula harus dengan nada keras atau menghakimi gitu. Justru Islam mengajarkan kelembutan. Mengajak kepada kebaikan bisa dimulai dari hal kecil. Mengingatkan teman dengan cara yang sopan, contohnya mengingatkan sholat, memberi contoh akhlak yang baik dengan kita sholat duluan gitu ya, tidak ikut menyebarkan keburukan seperti hoax-hoax, atau menolak ajakan maksiat dengan cara yang santun. Kadang satu kalimat sederhana seperti, ayo kita sholat lebih dulu gitu, bisa jauh lebih bermakna daripada 1000 kata yang kasar. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa diamnya orang baik bisa membuka jalan bagi keburukan. Ketika kebaikan memilih diam, keburukan akan merasa aman dan dianggap wajar. Maka, jangan pernah merasa remeh dengan satu kebaikan. Jangan lelah mengajak, meski hanya sedikit. Bisa jadi satu nasihat kita, satu contoh baik kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain, dan pahalanya terus mengalir hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang peduli, lalu berani dalam kebaikan, dan lembut dalam mengingatkan terhadap sesama. Bukan menjadi orang yang membiarkan keburukan tumbuh karena kita memilih diam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita, dan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.